Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat. Meskipun kita belum bisa bertemu tatap muka secara langsung, karena kan kondisi pandemi yang melanda di negara kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah konsep teknologi informasi pertemuan kedua, yaitu tentang kewargaan digital. Adapun tujuan pembelajaran yang nantinya diharapkan tercapai, yaitu yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami dan juga menjelaskan etika dalam teknologi informasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui etika dalam teknologi informasi. Pada zaman sekarang ini, di era globalisasi, itu memperoleh informasi itu sangat mudah dan juga relatif cepat. Sudah kita ketahui ataupun sudah kita temukan di berbagai media cetak maupun media elektronik, banyak sekali pelanggaran penggunaan teknologi informasi. Misalnya, ada beberapa kelompok orang yang sengaja membuat akun media sosial di mana isi kontennya itu berupa ujaran kebencian, ataupun juga ada beberapa orang ataupun juga pihak tertentu yang menyebarkan berita-berita hoax. Nah, dari beberapa fenomena dan kejadian menyimpang itu menunjukkan bahwa orang-orang tersebut tidak bisa dan juga tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan benar. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu warga digital ataupun juga netizen. Nah, ini istilah ini sudah sering kita dengar, ya. Warga digital itu merupakan orang yang sadar betul apa yang baik dan apa yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Nah, berbeda dengan kewargaan digital atau yang kita kenal dengan citizenship. Nah, jadi berbeda antara warga digital dan juga kewargaan digital. Kewargaan digital itu merupakan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Nah, di sini sudah jelas perbedaan antara warga digital dan kewargaan digital. Kalau warga digital itu orangnya atau si pengguna teknologi, tetapi kalau kewargaan digital itu berkaitan dengan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi. Nah, di dalam kewargaan digital itu ada 9 komponen kewargaan digital. Yang pertama itu namanya akses digital, kemudian ada komunikasi digital, ada etiket digital, keamanan digital, literasi digital, hak digital, kemudian ada hukum digital, transaksi digital, dan juga kesehatan digital. Nah, jadi 9 komponen ini nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan materi kita pada kesempatan ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang akses digital. Akses digital itu berkaitan dengan setiap lapisan masyarakat seharusnya memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas teknologi. Nah, seiring perkembangan teknologi, akses digital juga semakin dibiasakan, sehingga tantangan terbesar adalah bagaimana setiap manusia di bumi ini pembiasaan terhadap pemanfaatan teknologi itu sendiri. Nah, apalagi pada masa pandemi ini, ya, akses teknologi itu sangat meningkat sekali jumlah penggunaannya. Memang pada saat ini seluruh kawasan di Indonesia itu belum sepenuhnya bisa mengakses teknologi informasi, karena ini berkaitan dengan letak geografis dan juga kondisi sarana prasarana yang belum
memadai. Kemudian yang kedua, literasi digital. Literasi digital ini berkaitan dengan pengetahuan dan juga kecakapan untuk menggunakan media digital dalam menemukan, kemudian mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, baik, bijak, cerdas, tepat, dan juga patuh hukum. Nah, jadi literasi digital ini lebih kepada pembiasaan dari penggunaan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, ada tadi komunikasi digital. Komunikasi ini berkaitan dengan pertukaran informasi ataupun juga ide antara si pengirim pesan dan juga si penerima pesan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, berbagai macam alat teknologi informasi itu sudah banyak sekali bermunculan. Misalkan seperti ada email, kemudian ada platform untuk media sosial, chatting, forum, dan berbagai bentuk lainnya. Nah, ini memungkinkan setiap individu itu untuk terus terhubung dengan individu yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ada hak digital. Hak digital ini sama halnya dengan perlindungan hak asasi di dunia nyata. Para warga digital itu juga memiliki perlindungan hak di dunia digital. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan juga hal-hal yang lainnya. Sebagai contoh nyatanya adalah tidak melakukan pembajakan konten, tidak menyebarkan informasi palsu ataupun hoax, kemudian tidak memancing emosi pengguna teknologi informasi yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan etika digital. Etika digital di sini berkaitan dengan kenyamanan pengguna satu dengan pengguna teknologi informasi yang lainnya. Selanjutnya, hukum digital. Nah, hukum digital ini berisi tentang peraturan-peraturan mengenai tingkah laku kita di dunia digital yang harus kita taati, memaksa kita untuk mempertahankan etika yang benar di dunia digital. Kalau di Indonesia itu kita mengenal Undang-Undang ITE atau tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 inilah yang mengatur semua aktivitas seseorang dalam menggunakan teknologi informasi. Yang berikutnya berkaitan dengan transaksi digital. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini menyebabkan mudahnya akses dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan teknologi informasi. Ini ikut mendorong para pelaku usaha ya mengembangkan transaksinya itu, seperti halnya ada e-commerce yaitu Tokopedia, kemudian ada Lazada, OLX, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi ini memang memberikan keuntungan dalam transaksi. Jadi transaksi ini dalam bidang ekonomi ya, khususnya jual beli ini sangat dimudahkan sekali tanpa harus bertemu langsung ya, kita bisa melakukan transaksi jual beli. Kemudian komponen berikutnya yaitu kesehatan digital. Nah, di balik manfaat teknologi terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan oleh si pengguna, seperti kesehatan indera kita, seperti mata, kemudian telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Tidak menutup kemungkinan mental kita secara umum. Nah, jika kita tidak mengatur penggunaan teknologi digital ini, seluruh anggota tubuh kita ini akan berdampak buruk.
Untuk mencegahnya, perlu menyadari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh teknologi digital. Nah, komponen kewargaan digital yang berikutnya yaitu keamanan digital. Nah, jadi keamanan digital ini suatu bentuk konsep dan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap aset dan informasi digital yang dimiliki suatu individu ataupun juga suatu kelompok. Keamanan digital di sini juga diartikan sebagai bentuk pertahanan diri dari perangkat yang berhubungan dengan akses digital, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, karena akan selalu ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu kita sebagai warga digital yang baik harus memahami apa saja keamanan yang bisa kita lakukan. Jadi itulah beberapa terkait dengan komponen kewargaan digital. Nah, jadi dengan kita memahami teori tersebut, kita sebagai warga digital mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak, dengan baik dan benar, tentunya dengan hal-hal yang bersifat positif. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar ini tentunya memiliki sekali banyak implikasi, ya, seperti tadi sudah dijelaskan, pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain, kemudian juga tidak memberikan informasi rahasia kepada publik, tidak membuka laman yang mencurigakan dan lain-lainnya. Nah, saya rasa itulah tadi materi yang berkaitan dengan kewargaan digital. Untuk pertemuan berikutnya, saya memberikan suatu tugas kepada Anda semua berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan Anda cari di media cetak maupun media elektronik terkait dengan fenomena-fenomena ataupun juga kejadian-kejadian yang menyimpang terhadap teknologi informasi. Setelah Anda temukan kejadian ataupun juga fenomena menyimpang, Anda kaitkan dengan 9 komponen tadi. 9 komponen manakah yang dilanggar oleh kejadian ataupun fenomena yang sudah Anda temukan di media cetak maupun media elektronik lainnya. Nah, cukup sekian dulu materi pada kesempatan hari ini berkaitan dengan kewargaan digital. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan baik dan benar, dan tentunya juga harapan saya pribadi Anda semua harus menerapkan bagaimana sosok warga digital yang sesungguhnya. Cukup sekian dulu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.